Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Merolop Segala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yang dipikirkan Allah kebalikan dari yang dipikirkan manusia. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Anak-anak, sampai saat Yesus memberitahukan bahwa Yesus harus pergi ke Yerusalem dan akan mengalami banyak penderitaan yang ada dalam pikiran murid-murid yang diwakili oleh perkataan Petrus adalah apa yang dipikirkan manusia. Pada umumnya, yang dipikirkan manusia seperti orang Yahudi ketika itu, juga murid-murid Yesus adalah bagaimana supaya memperoleh seluruh dunia ini. Seringkali manusia berusaha untuk memperoleh dunia ini sekalipun akan kehilangan nyawanya. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya?" Matius 16 ayat 26. Ketika Yesus berkata bahwa Dia harus pergi ke Yerusalem sekalipun Dia akan mengalami penderitaan di sana, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia dan berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Anak-anak, itulah yang dipikirkan Petrus ketika itu, seperti yang dipikirkan manusia pada umumnya. Pikirannya adalah bahwa Mesias yang diharapkan oleh Petrus adalah Mesias tidak layak menderita. Konsep itulah juga yang ada dalam pikiran orang-orang Yahudi. Maksudnya adalah Mesias yang mereka harapkan adalah Mesias yang akan menguasai dunia. Sedangkan misi dan pikiran Allah adalah bukan memberikan dunia bagi umatnya, tetapi menyelamatkan manusia dari penderitaan dunia. Untuk mencapai tujuan itu, maka Yesus harus memikul penderitaan
penderitaan, dan bahkan akan disalibkan untuk menggantikan penderitaan manusia. Yesus diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan, penglihatan kepada orang-orang yang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas pasal 4 ayat 19. Itulah yang dipikirkan Allah dan akan dilaksanakan oleh Yesus sebagai Mesias. Yang dipikirkan manusia adalah hal dunia. Banyak juga mereka yang mengaku pengikut Yesus sekarang ini, seperti yang dipikirkan oleh Petrus, yaitu pikiran bahwa menjadi pengikut Yesus maka tidak layak untuk mengalami penderitaan. Hal itu tidaklah benar. Kita perlu ingat dan mengerti bunyi syair lagu yang diciptakan oleh Edward Chan yang berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Itulah juga yang menjadi kesaksian Rasul Paulus yang dikatakannya kepada jemaat di Filipi. Dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itu, milikilah pikiran seperti pikiran Allah, yaitu pikiran untuk keselamatan manusia. Kita bisa saja menghadapi kesukaran dan bahkan mengalami penderitaan, tetapi Yesus menjanjikan bahwa Dia akan menyertai kita dan Dia akan memberikan kekuatan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian untuk percaya bahwa Yesus akan menyertai kita dan bahkan akan memberikan kekuatan bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.